Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tapi intinya adalah melaporkan, itu ya udah hak dia melaporkan lah. Tapi nanti kalau ini diproses oleh Polri juga bingung. Kok Anda mewakili siapa gitu kan? Relawan siapa? Relawan Jokowi. Apa Anda pernah dibentuk oleh Jokowi sebagai relawan? Relawan itu artinya rela untuk mendukung seseorang. Itu udah selesai. Tapi tidak boleh mewakili pribadi seseorang yang menjadi subjek hukum. Gak bisa relawan itu mewakili pribadi Jokowi sebagai manusia, kan nggak mungkin. Relawan itu menjadi relawan karena Jokowi menjadi presiden. Dia adalah relawan presiden Jokowi, bukan relawan Jokowi as such gitu. Bukan relawan Jokowi sebagai manusia konkret, kan beda kan. Lain kalau relawan itu mewakili Jokowi sebagai kepala keluarga, ya boleh aja laporin. Kan dia dapat mandat dari Jokowi untuk mewakili pribadi Jokowi kan. Jadi ngapain laporin saya kan? Itu juga tololnya juga di situ itu kan, atau konyolnya di situ. Jadi para relawan ini mesti mengerti mereka menjadi relawan karena Presiden Jokowi menjadi presiden. Jadi presiden itu tidak mungkin diwakili hak atau rasa kekhinaannya oleh para relawan. Kan ini lucu nih sebetulnya, ini konyol-konyolan begini. Tapi udah saya maafin aja bro, karena kita ingin mengoreksi cara mereka menciptakan bangsa ini itu dasarnya. Saya nggak tersinggung mereka caci maki itu atau mereka laporin itu ya orang yang nggak mengerti, akhirnya melaporkan sesuatu kan diketahui oleh orang yang mengerti kan. Saya kira Pak Polisi juga akan bingung gimana prosesnya. Tunggu aja Jokowi lapor sendiri kan, itu intinya kan. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunnatullahnya begitu. Ya, yuk mari kita menyimak, menyikapi kata-kata Rocky Gerung itu dalam konteks seperti yang barusan gitu. Ketika kita bicara bajingan, apa itu bajingan? Kok bisa Rocky Gerung bilang ada bajingan pintar? Gimana logikanya bajingan pintar? Ya sudah, balik lagi, apa itu bajingan? Kan mudah. Hari ini kita bisa cari tahu hanya dengan menggunakan handphone. Buka Google gitu atau chat GPT gitu kalau pengen tahu langsung dengan sejarahnya. Apa itu bajingan? Pahami dulu artinya nih. Kita dapetin banyak bahan-bahan yang begini nih. Kita masih sering mendengar ucapan berdada misuh alias mengumpat. Kata-kata yang digunakan sangat kasar yang melukai hati orang lain. Oke, kita langsung saja nih. Bajingan itu apa sih? Bajingan itu sebutan untuk profesi pengendali atau pengemudi gerobak sapi. Itu bajingan. Jadi bajingan itu apa bajingan? Dia adalah sopir gerobak sapi. Balik lagi ke kata-kata Rocky Gerung tadi. Dia bilang ada bajingan tolol, ada bajingan pintar. Artinya dia sedang berbicara bagaimana seorang sopir, sopir pengemudi gerobak sapi itu, dia bisa jadi tolol, dia bisa jadi pintar. Kita mulai bisa
analogikan, ini adalah sebuah analogi bahwa dia sedang mengendalikan rakyat Indonesia. Dia sopirnya rakyat Indonesia. Jangan tolol. Negeri ini terlalu besar untuk dipimpin oleh seorang pemimpin yang tolol. Kan kurang lebih begitu interpretasi Rocky Gerung itu. Anda harus jadi bajingan yang pintar. Anda harus jadi pengemudi gerobak yang piawai. Dengarkan rakyat. Kan begitu. Jadi banyak yang terkecoh, termasuk Denny Siregar dan para buzzer RP lainnya. Wah, ini sudah offside nih. Pak Rocky kok kritik melulu presiden. Memang gak ada yang bagus dari presiden. Saya bilang gak ada. Terus mereka ngotot, masa gak ada satupun? Ya memang gak ada. Pasti ada dong. Oke, bantu saya terangkan mana jalan tol katanya. Berita kemarin, jalan tol di Jakarta dari Cilincing ke Cibitung dibiayai APBN 10,5 triliun. Selesai, bagus mulus. Kemarin beritanya, jalan seharga 10 triliun itu akhirnya dijual seharga 4,5 triliun pada swasta. Lalu apakah itu prestasi? Membuat jalan mahal lalu dijual murah itu? Saya tidak setuju menggunakan undang-undang ITE itu untuk mempersekusi orang yang mengkritik pemerintah. Biarinlah. Menurut saya ya, presiden itu kerjaan hari-harinya itu harusnya dikritik, dimaki bahkan. Karena kesalahan presiden itu efeknya buruk bagi bangsa kok. Yang menderita itu banyak gitu. Jadi biarlah orang marah. Kenapa sih ego banget gitu dikritik terus melakukan kerjaan di belakang itu gitu. Seperti yang banyak dilakukan kepada orang, tiba-tiba jadi tersangka, dipersekusi. Iklim kritik kepada pemerintah itu harus dibiarkan gitu. Harusnya presiden tuh hari-hari mendengar keluhan orang. Ya kayak begini gitu. Anda dimaki-maki emang kenapa sih? Saya udah dimaki-maki oleh ribuan orang, gak luka badan saya. Biasa aja gitu. Jadi saya kira itu harus dianggap biasa aja. Biarin rakyat nih berani ya. Saya ingat dulu kisah Umar bin Khattab itu kan waktu minta nasihat kepada rakyatnya. Ada seorang perempuan mengangkat pedang begini. Ya Umar, saya luruskan engkau dengan pedang ini. Kata Umar, selama ada perempuan atau rakyatku yang seperti ini, pemerintahan ini akan berjalan dengan lurus. Karena itu bantulah aku selama aku berada di jalan kebenaran dan luruskan aku kalau aku menyimpang. Itu orang berdiri angkat pedang. Jadi maksudnya itu pemimpin itu harus berjiwa besar. Kalau politisi, ya dia harus punya pengertian bahwa ada resiko, namanya resiko politik. Ya hadapi aja. Kalau nggak mau punya resiko politik, jangan jadi politisi. Kehidupan kita dibuat miskin oleh pemimpin yang kurang mampu berpikir. Itu soal kita. Jadi kalau ditanya, apa masalah Bapak Presiden sekarang? Masalahnya dia nggak ngerti masalahnya. Karena nggak ada konsep yang utuh. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang tidak mengetahui masalahnya sendiri, artinya dia sudah harus diganti. Bu, ya itu serius. Sangat serius. Karena ini berurusan dengan nasib negara. Kalau pemimpin tidak punya konsep, maka dia akan disetir oleh mereka yang punya ambisi untuk mempertahankan bisnis yang tipu-tipu, birokrasi yang busuk. Jadi kita ingin agar supaya kepalanya harus ada isinya tuh. Kepala negara disebut berkepala kalau kepala ada isinya.